Mendekati jam 11 malam, Raka dan Amira akhirnya keluar dari gedung serbaguna dengan langkah gontai. Pasangan pengantin baru ini dijemput oleh sopir yang diutus oleh Alea. Raka dengan sigap membantu istrinya memegang ujung gaun pengantin yang menjuntai di lantai. Pelan-pelan saja jalannya sayang, ujar Raka sambil menatap Amira penuh perhatian. Iya kak, ini aku udah pelan kok jalannya, saut Amirah dengan senyum manis sambil melangkah menuju mobil. Raka duduk di belakang kursi kemudi. Dia dari tadi tak lepas memegang tangan istrinya yang duduk di sampingnya. Mobil melaju dengan kecepatan sedang menuju kawasan perumahan sederhana. Setelah beberapa saat, mobil berhenti di depan sebuah rumah yang baru saja dibeli oleh Raka. Terima kasih banyak ya Pak, sudah diantar ke sini, ucap Raka dengan tulus sebelum turun dari mobil. Iya sama-sama Pak, saut sopir itu sambil tersenyum. Mobil pun berlalu meninggalkan pasangan pengantin yang berdiri di depan rumah mereka. Raka merogoh saku celananya dan mengambil kunci rumah. Setelah membuka pintu, keduanya melangkah masuk ke dalam rumah yang sunyi, mengingat hanya ada mereka berdua di sana. Kak, koperku kamu letakkan di mana? Tanya Amirah dengan nada penasaran. Ada di dalam kamar kita, jawab Raka sambil menggandeng tangan istrinya menuju kamar utama. Melangkah bersama memulai babak baru dalam hidup mereka berdua. Semua pakaian kamu belum aku masukkan ke dalam lemari. Aku tidak berani membuka kopermu karena kemarin barang-barang yang ada di dalamnya masih bukan hak aku untuk menyentuhnya, ujar Raka sambil tersenyum manis menatap istrinya. Amirah menunduk malu, wajahnya bersemu merah. Dia kemudian membuka koper dengan hati-hati, mengambil pakaian yang ingin dia kenakan saja. Sisa baju yang ada di koper akan dia urus esok hari. Aku atau kamu dulu yang ke kamar mandi? Tanya Raka terlihat bingung. Amirah memegang aksesoris rambutnya sambil menjawab, kamu saja yang duluan kak, aku mau melepas hiasan rambut ini dulu. Iya sayang, saut Raka mengangguk lalu melangkah perlahan ke arah kamar mandi. Sementara itu Amirah melangkah ke arah meja rias, menatap wajahnya di cermin pelan-pelan. Dia melepaskan semua aksesoris yang ada di kepalanya. Di dalam kamar mandi, Raka merendam tubuhnya dalam bathtub. Pria itu memejamkan kedua matanya meresapi kehangatan air, namun pikirannya terganggu. Kembali teringat saat pertemuan dengan Ibu Anissa beberapa hari yang lalu. Raka, sebelum kamu menikah dengan Amira, ada hal yang ingin saya ceritakan pada kamu mengenai Amira, ujar Ibu Anissa. Wajahnya tampak serius dan penuh kekhawatiran. Memangnya Amira kenapa Bu? Tanya Raka penasaran. Rasa cemas mulai menghampiri dan jantungnya mulai berdegup kencang. Ini adalah hubungan erat dengan peristiwa masa lalunya. Dulu sebelum masuk ke panti asuhan, Amira hampir saja dinodai oleh pamannya sendiri, ungkap Bu Anissa, membuat Raka terkejut dengan apa yang baru saja didengarnya. Awal masuk ke panti, dia cuma dekat dengan saya dan Alea saja. Dulu sudah pernah di bawah terapi, hingga akhirnya dia mau bergaul dengan orang-orang yang ada di panti. Selama bersekolah pun tidak ada terjadi masalah apa-apa. Saya mengatakan ini karena khawatir saja kalau Amira belum sembuh 100%. Jadi saya harap kamu bisa bersabar. Raka terkejut mendengarnya. Pikirannya seketika penuh dengan kekhawatiran untuk Amira. Pria itu bingung bagaimana nanti dia menjalani rumah tangga bersama Amira. Bagaimana nanti dia mau membangun keluarga kecilnya. Iya Bu, semoga saja Amira sudah tidak trauma lagi. Selama saya dekat dengannya, dia tidak ada menunjukkan sikap yang aneh. Selama pacaran dengan Amira,
Raka hanya pernah memegang tangan gadis itu saja, tidak lebih. Saat acara akad nikah, istrinya juga tidak menunjukkan sikap yang aneh saat dicium di kening. Iya nak, semoga saja Amirah tidak mengalami rasa trauma, saat Bu Anisah menguatkan Raka. Raka perlahan membuka matanya dan melanjutkan aktivitas mandinya. Setelah selesai, dia menggulung handuk di pinggangnya dan keluar dari kamar mandi. Sayang, kamu mau mandi atau cuma mau ganti baju aja? Tanya Raka sembari menghampiri Amira, istrinya yang tengah duduk di ranjang. Kak, aku mau mandi, badanku lengket banget, ujar Amira lalu beringsut menuruni ranjang. Oh iya kak, bisa tolong buka resleting gaunku nggak? Udah beberapa kali mencoba, tapi susah banget membukanya, lanjutnya memunggungi Raka sambil menunjukkan resleting gaun pengantinnya. Melihat resleting yang baru terbuka hanya satu jengkal, Raka tersenyum kecil lalu mengulurkan tangannya untuk menurunkan tampak punggung berwarna putih Amira. Detak jantung Raka berdenyut kencang, merasakan keinginan untuk menyentuh kulit yang halus itu, tapi rasa takut menghantuinya. Amira yang merasa punggungnya kini buru-buru melangkah ke kamar mandi. Hati-hati sayang. Iya kak, ini adalah pernikahan Raka yang kedua. Dulu saat menikah dengan Rinjani, pria itu menunggu istrinya hanya menggunakan. Namun malam ini Raka memilih untuk mengenakan pakaian. Dia tidak ingin terlalu berharap dapat mengekspresikan keinginannya malam ini, mengingat istrinya pernah mengalami peristiwa buruk di masa lalu. Raka khawatir sikapnya nanti akan membangkitkan trauma yang pernah dialami oleh istrinya. Selesai berpakaian, Raka duduk bersandar di headboard ranjang, tangannya asyik memainkan ponsel. Pesan demi pesan masuk, ucapan selamat menempuh hidup baru dari teman-teman dan keluarga. Rasa haru dan bahagia bercampur di dalam hatinya. Tak lama kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Raka langsung mengalihkan perhatiannya. Dia melihat istrinya keluar dengan setelan piyamah merah muda dan rambut yang masih basah, dibungkus dengan handuk putih. Sorot mata Raka penuh kelembutan, tak ingin membuat istrinya merasa tak nyaman. Sayang, apa kamu mau memakai hair dryer? Tanya Raka sambil beringsut menuruni ranjang. Beberapa hari yang lalu, dia sudah membeli hair dryer. Pria itu sengaja membeli alat itu karena sadar betapa istrinya memerlukan alat tersebut. Iya, apa kamu punya? Iya, aku sudah membelinya untuk kamu. Raka melangkah ke arah meja rias dan membuka laci meja itu. Kamu duduk di sini, biar aku yang bantu mengeringkan rambutmu. Amira tersenyum dan mengangguk, lalu duduk di kursi. Raka berdiri di belakangnya dengan lembut melepaskan handuk dari kepala istrinya dan mulai mengeringkan rambut Amira. Gak usah terlalu kering kak, udah kayak gitu aja, ujar Amira merasa bahagia dan terharu atas perhatian suaminya. Raka meletakkan hair dryer di tempat semula, lalu dengan lembut menuntun istrinya untuk berbaring di ranjang. Kini keduanya sudah berbaring berdampingan. Amira berbaring dalam posisi terlentang, sedangkan Raka dalam posisi menghadap istrinya. Sebenarnya pria yang sudah lama menduda itu ingin sekali melakukan kegiatan suami istri yang sudah lama tidak dia rasakan, tapi dia selalu mengingat ucapan Ibu Anissa sehingga membuatnya mengurungkan niat untuk itu. Raka hanya bisa memandang wajah cantik istrinya. Pelan-pelan dia mendekatkan tubuhnya hingga hampir bersentuhan dengan istrinya. Rasa gemas dan keinginan menggelayutinya. Apa boleh aku memelukmu? Tanya Raka dengan lembut. Amirah mengangguk, wajahnya sedikit bersemu. Dengan perlahan Raka meletakkan tangan kanannya di atas perut Amirah, merasakan dia membenamkan wajahnya, mencium aromanya yang memabukkan. Kak, kamu mau apa? Tanya Amirah dengan nada waspada, agak menjauhkan wajahnya dari suaminya. Raka tersadar, merasa bersalah telah membuat istrinya tidak nyaman.
Maaf, apa aku boleh melakukannya? Tanya Raka dengan suara sedikit serak, menunjukkan keinginan yang mendalam. Amirah terdiam, ekspresi wajahnya bercampur aduk antara takut dan kasihan. Setelah beberapa detik berpikir, gadis itu mengangguk pelan, sadar akan kewajibannya sebagai seorang istri. Melihat keputusan Amirah, senyum tulus mereka di bibir Raka. Dengan perasaan haru, dia menggenggam erat tangan Amirah dan memberikan kecupan lembut di kening istrinya. Sayang, maafkan aku, pinta Raka dengan wajah menyesal saat dia kembali duduk. Kamu baik-baik saja kan? Lanjutnya, kecemasan memenuhi sorot matanya. Akan tetapi Amirah tak merespon ucapan Raka. Ekspresi wajahnya menyiratkan ketakutan. Kenangan buruk di masa lalu kembali menghantui pikirannya. Bayangan saat dimana pamannya menciumnya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Raka barusan kembali terlintas. Bedanya saat itu, Amirah tak bisa mendorong tubuh pamannya yang kekar karena waktu itu dia masih kecil dan tak berdaya. Untunglah bibinya datang tepat waktu menyelamatkan Amirah dari situasi yang mengerikan. Setelah kejadian buruk itu, suami bibi Amirah mendekam di dalam penjara karena perbuatannya yang keji, sementara bibinya sendiri meninggal dunia akibat penyakit kanker serviks yang dideritanya. Sejak saat itu, Amirah hidup di panti asuhan, dititipkan oleh tetangganya yang tak tega melihat Amirah hidup seorang diri, sedangkan sewa kontrak rumah sudah habis waktunya. Sayang, jangan takut, ucap Raka lembut, mencoba menenangkan Amirah yang ketakutan. Aku ini Raka, suami kamu. Yang barusan mencium kamu itu aku. Suami kamu bukan orang lain. Mendengar nama suaminya, Amirah pun langsung terisak. Kak Raka, melihat istrinya yang rapuh, Raka memberanikan diri untuk mendekat kembali dan merangkul istrinya. Tangan lembutnya mengusap punggung sang istri, bibirnya mencium pucuk kepala Amirah beberapa kali. Maafkan aku sayang, aku tak akan melakukannya lagi. Aku yang harusnya minta maaf kak, saut Amirah di sela isak tangisnya. Raka tersenyum lembut menenangkan Amirah. Kamu tak perlu minta maaf, aku mengerti keadaan kamu. Bu Anissa sudah menceritakan semuanya padaku, ungkap Raka, membuat Amirah mendongak menatap wajah suaminya. Kamu tenang saja sayang, aku akan selalu berada di sisimu, menerima kamu apa adanya. Kita akan menjalani ini sama-sama. Seiring berjalannya waktu, kamu pasti akan terdekatku. Perlahan kamu pasti akan sembuh, ujar Raka menyemangati istrinya. Terima kasih kak, balas Amirah dengan suara bergetar. Iya, sekarang ayo kita tidur. Kamu pasti lelah setelah menjalani acara dari pagi hingga malam hari, kata Raka sambil menyelimuti istrinya. Di pelukan suaminya, Amirah merasa hangat dan aman. Raka bertekad dalam hati, dia tidak akan memaksakan istrinya kalau memang belum siap untuk itu. Untuk sementara ini, dia akan membiasakan istrinya menerima sentuhan-sentuhan kecil darinya agar terbiasa dengan keesokan paginya. Aroma masakan yang menggugah selera menyapa Raka begitu membuka pintu kamar. Senyum merekah di bibirnya saat melangkah menuju dapur, di mana Amirah tengah berdiri di depan kompor sibuk memasak di sana. Raka pelan-pelan memeluk Amirah dari belakang, menimbulkan rasa nyaman untuk istrinya. Kamu sedang masak apa sayang? Tumis kangkung kak, jawab Amirah. Emang kapan belanja bahan makanan buat ngisi kulkas? Kenapa sayang? Apa ada sayuran yang busuk? Raka tak menjawab, dia justru balik bertanya. Enggak, sayurannya masih segar semua. Aku baru kemarin belanja di pasar. Gak enak aja melihat kulkas yang gak ada isinya, saut Raka sambil mencium pipi istrinya. Mulai pagi ini, dia sudah membiasakan istrinya dengan sentuhan romantis seperti itu.
Di atas meja makan terhidang berbagai macam lauk pauk yang menggugah selera. Ada ayam goreng kremes yang renyah, telur dadar yang lezat, tumis kangkung yang segar, serta sambal terasi yang pedas dan menggigit. Semua disajikan di atas piring-piring cantik berwarna putih, menambah keindahan tatanan meja makan. Amirah tersenyum menatap suaminya yang begitu antusias melihat menu sarapan lezat pagi ini. Mereka duduk bersama di meja makan, saling bercanda dan bercerita tentang rencana mereka hari ini sambil menikmati hidangan yang telah disajikan. "Kak, kenapa membeli rumah di sini?" tanya Amirah begitu mereka selesai menyantap makanan. "Kenapa sayang? Apa kamu tidak suka dengan rumah ini?" tanya Raka khawatir melihat ekspresi Amirah yang datar. "Enggak Kak, aku suka dengan rumah ini. Hanya saja rumah ini terlalu jauh jaraknya dari kantor Pak Abraham." "Tidak apa-apa jauh, yang penting rumah ini dekat dengan panti asuhan. Jadi kamu tidak capek kalau mau pergi ke panti." Mendengar alasan itu, Amirah langsung tersenyum. Dia sangat beruntung sekali memiliki suami seperti Raka. Selain menerima dirinya apa adanya, suaminya juga lebih memikirkan kenyamanan istri dibanding diri sendiri. Beberapa hari kemudian, Raka sudah kembali pada rutinitasnya. Jam 7 pagi, pria itu sudah harus berangkat ke kantor karena jarak dari rumah ke perusahaan memakan waktu sekitar 45 menit. Walaupun hingga saat ini dia belum mengambil haknya dari sang istri, tapi senyum kebahagiaan tak pernah lepas dari wajahnya. Menurutnya, Amirah adalah sosok seorang istri yang baik, selalu menyediakan makanan untuknya. Ketika keluar dari kamar mandi, pakaiannya sudah siap di atas ranjang. Meskipun di rumahnya tidak ada asisten rumah tangga, rumah selalu tampak bersih dan rapi. Ini tak lepas dari peran Raka yang turut serta membantu istrinya dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Raka merasakan perbedaan yang mencolok dibandingkan masa ketika dia masih bersama Rinjani, mantan istrinya. Rinjani adalah tipe istri yang pemalas, lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya, memesan makanan secara online. Baju yang harusnya dicuci sendiri juga diantar oleh Rinjani ke tempat laundry. Akibatnya uang yang seharusnya cukup untuk biaya hidup selama sebulan sering habis hanya dalam waktu 2 minggu saja. Menjelang istirahat makan siang, Raka yang sedang duduk di ruang kerjanya dikejutkan oleh ponselnya yang bergetar di atas meja karena adanya notifikasi pesan masuk. Pria itu mengerutkan kening begitu melihat nama pengirim pesan tersebut, Randy. Rasa heran Raka semakin bertambah saat membaca pesan tersebut. "Selamat siang Pak Raka, apa siang ini kita bisa bertemu 4 mata di restoran dekat kantor Pak Abraham?" Iya bisa Pak," balas Raka. Meski sebenarnya dia telah membawa bekal makan siang dari rumah, pria itu tak tega menolak ajakan bertemu dari klien perusahaan tempatnya bekerja. "Jam istirahat saya tunggu kamu di restoran itu." "Baik Pak." Ketika jarum jam menunjukkan pukul 12 siang, Raka meninggalkan kantor dan langsung melajukan motornya menuju restoran yang dimaksud oleh Randy. Begitu pintu kaca terbuka, Raka melihat Randy melambaikan tangannya memberikan isyarat keberadaannya di restoran tersebut. Raka tersenyum lalu melangkah gontai menuju Randy. "Silakan duduk," ujar Randy ramah. Raka mengangguk sopan lalu mengambil tempat duduk di kursi seberang Randy. "Ada apa ya Pak Randy mengajak saya bertemu siang ini?" tanya Raka dengan
rasa penasaran. Sebenarnya saya mengajak kamu ke sini karena ingin membahas sesuatu yang lebih personal, bukan masalah pekerjaan. Jelas Randy. Maksudnya Pak? Raka refleks menegakkan posisi duduknya, merasa ada sesuatu yang mengganjal. Apa Pak Raka mengenal wanita yang bernama Rinjani? Tanya Randy. Rinjani? Raka mengerutkan kening. Apa maksud Bapak wanita yang memiliki lesung pipi? Tanya Raka memastikan. Iya benar, jawab Randy. Oh, Rinjani dengan lesung pipi itu mantan istri saya, Pak, ungkap Raka sambil tersenyum pahit. Jadi benar, kamu suami pertama dari Rinjani? Tanya Randy lagi, ingin tahu lebih jauh. Iya, Pak, Raka mengangguk. Tapi kenapa Bapak menanyakan itu? Apakah Bapak mengenal wanita itu? Dia istri saya saat ini. Apa? Raka terkejut dan tak menyangka saat mendengarnya. Raka, jika saya boleh tahu, mengapa kamu sampai bercerai dari Rinjani? Tanya Randy dengan penasaran. Raka merasa risih dengan pertanyaan tersebut dan spontan menggaruk belakang kepalanya, tapi dia tidak enak jika tidak memberikan jawaban. Sebenarnya pria seperti saya memang pantas untuk ditinggal, Pak. Bapak tahu sendiri seperti apa pekerjaan saya. Selama menikah dengannya, saya tak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Akhirnya Rinjani menjalin hubungan dengan seorang pengusaha yang bernama Alvin. Dia meminta untuk bercerai dan menikah dengan pria itu. Raka menghela nafas panjang, menyesal telah bertemu dengan wanita seperti Rinjani.